Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari anggota kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Pendidikan Sepanjang Hayat dan Implikasi Pendidikan Sepanjang Hayat. Nama anggota kelompok: Arda Fatia Asri, Ibnu Erlangga, Leni Eka Puspita, Loriza Elva Meila, dan Muhammad Faizul Muzakih. Pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa proses pendidikan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh usia. Tujuan pendidikan sumber hidup yaitu pengembangan potensi manusia secara optimal dan penyelaraskan pendidikan wajib belajar dengan pengembangan kepribadian manusia. Penerapan pendidikan sepanjang hayat dapat dilakukan pada lingkungan rumah tangga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pendidikan sepanjang hayat dipahami oleh sebuah konsep yang menyatakan bahwa proses pendidikan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh usia. Pendidikan sepanjang hayat bermakna bahwa di sepanjang kehidupan manusia akan selalu membutuhkan proses pendidikan. Tujuan kepribadian manusia yang bersifat berubah-ubah. Tujuan untuk mendidikan manusia seutuhnya dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembawaannya seoptimal mungkin. Penerapan pendidikan sepanjang hayat dapat dilakukan pada lingkungan rumah tangga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan sepanjang hayat diemban bersama oleh keluarga, sekolah, dan pemerintah. Konsep pendidikan sepanjang hayat sesuai untuk diterapkan pada kehidupan manusia dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat. Penerapan pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam pendidikan baca tulis, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, pendidikan inovasi, serta pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan sepanjang hayat memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk belajar sesuai dengan minat, usia, dan kebutuhan belajarnya. Peran belajar tersebut dapat dilakukan secara berkelompok maupun perorangan. Pembelajaran sepanjang hayat juga dapat meningkatkan kebermaknaan seseorang dalam kehidupan dirinya, keluarganya, dan lingkungan masyarakatnya. Seseorang menjadi pribadi yang lebih memiliki kemampuan untuk menjadi diri sendiri, bersikap mandiri, dan serta memiliki tujuan hidup yang jelas dan terarah. Implikasi pendidikan sepanjang hayat. Ciri-ciri khas pendidikan sepanjang hayat yang dimaksud adalah 1. PSH menghilangkan tembok pemisah antara sekolah dengan lingkungan kehidupan nyata di luar sekolah. 2. PSH menempatkan kegiatan belajar sebagai bagian integral dari proses hidup yang berkesinambungan, sedangkan sekolah hanya merupakan sebagian dari keseluruhan proses belajar yang dialami oleh seseorang selama hidupnya. 3. PSH lebih mengutamakan pembekalan sikap dan metode daripada isi pendidikan. 4. PSH menempatkan peserta didik sebagai individu yang menjadi perilaku utama di dalam proses pendidikan yang mengarah kepada pendidikan diri sendiri, self-education, autodidak yang aktif kreatif, tekun, bebas, dan bertanggung jawab, tabah, dan yang sejalan dengan penciptaan masyarakat gemar belajar. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.